Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa fakta menarik terbaru Akagami no Sanks yang telah diungkapkan pada Ars Elbaf. Pada Ars Elbaf, ada begitu banyak informasi menarik dari seorang Yonko Akagami no Sanks. Sanks yang selama ini pergerakannya yang sangat misterius, ternyata memiliki beberapa fakta menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Dan berikut ini udah mimin ringkas beberapa fakta menarik dari Yonko sang si rambut merah yang udah terungkap pada Ars Elbaf. Ambil posisi santuy, siapkan kacang dan kopi, dan berikut langsung aja. Ars Elbaf baru aja dimulai, namun sejauh ini telah terungkap beberapa fakta menarik dari beberapa sosok kuat di dunia. Salah satunya adalah fakta tentang Yonko si rambut merah, Akagami no Sanks. Pada Ars Elbaf ini ternyata banyak informasi mengenai Sanks. Bahkan dapat dikatakan jika Ars Elbaf ini juga dipicu oleh Sanks, masa lalunya hingga asal usulnya yang akan membuat Elbaf jatuh ke dalam konflik dan peperangan. Dan inilah fakta-fakta menarik Yonko si rambut merah Akagami no Sanks yang mimin temui dan mimin ringkas pada Ars Elbaf. Fakta pertama, Sanks adalah orang yang menghentikan dan menangkap Loki saat dia mengamuk di dunia baru. Kejadian itu terjadi beberapa tahun setelah Loki membunuh ayahnya dan ratusan prajurit terbaik Elbaf. Setelah menaklukkan Elbaf dan menjadi penguasa sementara setelah kematian ayahnya, tidak membuat Loki puas diri. Dia yang telah mendapatkan buah iblis legendaris yang dimiliki ayahnya mencoba peruntungan di dunia luar. Loki memutuskan untuk berlayar di lautan untuk menaklukkan dan menguasai dunia seperti Nika yang dia banggakan. Dan dengan kekuatannya yang begitu mengerikan, Loki berhasil menghabisi bajak laut yang dia temukan di tengah laut. Bahkan beberapa wilayah dan kerajaan pun berhasil dia kuasai. Hal itu membuat nama Loki langsung meroket. Angkatan laut pun langsung menyebarkan poster buronannya. Dan karena ancaman Loki semakin mengerikan, yang bahkan dia dengan lantangnya ingin menghancurkan dunia, membuat nilai bounty-nya pun naik tajam berkali-kali lipat hingga mencapai 2,8 miliar berry. Itu adalah angka yang sangat fantastis bagi seorang bajak laut yang baru memulai pelayarannya. Namun kesombongan dan keangkuhan Loki terhenti saat dia bertemu dengan bajak laut si rambut merah yang saat itu juga sedang naik daun. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindarkan antara Sanks dan Loki. Tapi pertarungan berakhir dengan Sanks yang berhasil mengempaskan dan menaklukkan Loki. Loki yang kalah kembali ke Elbaf dengan keadaan terluka. Dan saat itulah prajurit Elbaf menangkap dan memenjarakannya. Gila sih, semoga aja ada flashback tentang pertarungan mereka itu. Nah, kemudian fakta yang kedua, Sanks sering datang ke Elbaf. Pergerakan Yonko Akagami no Sanks memang tak bisa ditebak. Dia bisa dengan cepat menuju ke suatu TKP dan membuat gempar. Hal itu juga berlaku saat dia mengunjungi Elbaf. Pada chapter 1131, Loki mengungkapkan jika Sanks datang ke Elbaf. Dan memang sih, Sanks berkunjung ke Elbaf untuk menemui Dory dan Broggy serta menenggelamkan bajak laut Kid. Dan pada chapter 1140, Sanks juga diperlihatkan datang ke Elbaf untuk menemui Skopper Gaban. Dari dua fakta ini, Yonko si rambut merah itu sepertinya cukup sering berkunjung ke Elbaf. Salah satu alasan mungkin untuk berkunjung dan menyapa Skopper Gaban. Dan bahkan juga Sanks menjadikan Elbaf sebagai tempat berkumpul armada besarnya. Dan Sanks juga sangat begitu dihormati oleh bangsa Elbaf saat berkunjung ke sana. Mungkin kontribusinya atas ditangkapnya Loki menjadi salah satu alasan kenapa Elbaf sangat menghormatinya. Fakta yang ketiga, Sanks adalah adik kembar Figureland Shamrock. Nah, ini adalah fakta yang benar-benar mengejutkan dan gak disangka-sangka. Identitas Yonko Sanks sebenarnya udah mulai dipertanyakan saat One Piece Red dan saat dia terlihat mengunjungi para Gorose di istana Pangea Marijoa, hingga kemiripannya dengan Figureland Garling saat masih muda. Saat One Piece Red, kita tahu jika Sanks ditemukan oleh Roger di dalam peti harta karun setelah insiden God Valley. Saat itu memang spekulasi jika Sanks adalah anak dari Tenryubito sudah tidak diragukan lagi. Dan saat kemunculan Figureland Garling saat masih muda yang dimana wajahnya sangat mirip dengan Sanks, semakin memperkokoh jika Sanks adalah keturunan keluarga Figureland dan anak dari Figureland Garling.
Namun saat di Elbaf, fakta mengejutkan lainnya tak kalah heboh, yaitu kemunculan figur Lem Semrok yang tak lain adalah saudara kembar dari Yonko Akagami no Sangs. Fakta ini langsung disampaikan oleh Semrok kalau Sangs adalah adik kembarnya yang terpisah darinya saat masih kecil. Jadi Sangs adalah salah satu anggota Tenryubito yang sah. Kemudian fakta yang keempat, Sangs pernah kembali ke Marijoa, namun dia menolak menjadi seorang Tenryubito dan memilih hidup sebagai seorang bajak laut. Pada manga chapter 100.038, Semrok mengatakan jika Sangs adalah adik kembarnya yang terpisah darinya. Semrok juga menjelaskan jika Sangs sempat kembali ke Marijoa untuk menemui keluarga kandungnya, yaitu ayahnya figur Len Garling, kakaknya figur Lem Semrok, dan mungkin ibu mereka yang masih hidup. Dan dari perkataan Semrok itu, Sangs sepertinya diminta untuk kembali dan menetap di Marijoa sebagai Tenryubito bersama keluarganya. Namun Sangs menolak dan memutuskan untuk hidup seperti Sangs yang dikenal dunia, yaitu seorang bajak laut dengan posisi seorang Yonko atau salah satu kaisar lautan. Anjir, nggak kebayang sih jika kalau Sangs menerima tawaran untuk kembali ke Marijoa menjadi seorang Tenryubito. Nah, jadi itulah beberapa fakta menarik, bahkan mengejutkan dari Yonko sang si rambut merah yang Mimin temukan di Ars Elbaf. Dan mungkin fakta tentang Sangs akan bertambah karena Ars Elbaf masih terlalu awal. Meski Sangs tidak terlibat langsung dalam Ars ini, dia tetap jadi salah satu tokoh utama dalam konflik Elbaf di masa depan. Karena dirinya lah Loki sampai di penjara dan dia adalah saudara kembar dari Semrok yang akan membuat kekacauan di Elbaf. Jadi secara nggak langsung Sangs juga terlibat dalam Ars ini. Oke, sekian pembahasan kita tentang fakta-fakta menarik dari Yonko sang si rambut merah. Kalau ada yang kurang tambahin ya.